Salam sejahtera dan salam Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Bapak Ibu, rekan-rekan broker properti dari seluruh Indonesia, juga rekan-rekan dari developer, perbankan, dan bagi Anda, sahabat Arebi semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Senang sekali kita semua bisa berjumpa meskipun secara online di The Biggest Real Estate Summit 2020. Real Estate Conference terbesar di Indonesia, persembahan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Real Estate Summit kali ini mengusung tema Grabbing and Winning the Future of Property Industry dan menghadirkan pembicara-pembicara ternama di bidang properti, hukum, financial planning, creative thinking, digital marketing, dan team management. Nah, bagi sahabat Arebi yang pada kesempatan berharga ini ingin mendapatkan inspirasi, kiat-kiat, dan strategi untuk menjadi pemenang di industri properti, stay tune bersama saya, Agatha Mediana, fasilitator dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Arebi. Sebagian dari sahabat properti pasti pernah ketemu saya di training Arebi ataupun acara-acara Arebi lainnya. Nah, selama 1 jam ke depan, saya akan memandu sesi Financial Planning Perspective in Welcoming the Future of Property Industry. Sesi ini secara khusus nantinya akan membahas mengenai perspektif finansial pengguna jasa di industri properti mendatang dan bagaimana untuk profesi broker properti sendiri kita dapat menerapkan perspektif finansial yang tepat. Nah, bersama saya telah hadir pakar perencana keuangan yang cantik, ramah dan energik yang juga dikenal sebagai founder dan CEO dari QM Financial. QM Financial sendiri merupakan perusahaan penyedia literasi keuangan yang sudah berdiri sejak tahun 2003 ya. Dan beliau ini juga aktif menulis, sudah ada 3 buku yang diterbitkan, yaitu Plan Now, 5 tahap terencana mencapai kebebasan finansial, untuk Indonesia yang kuat, 100 langkah untuk tidak miskin, buku kerja keuangan kreatif bersama Bercraft. Wah, ini pakar kita siang hari ini akan sangat mumpuni nih mengenai perencanaan. Nah, selain itu, beliau juga sudah mendapat pengakuan dan penghargaan berkat inisiatifnya dalam bidang perencanaan dan pelatihan keuangan. Baru-baru ini beliau mendapatkan pengakuan dan penghargaan di 2020 Global Program Eisenhower Fellowship, kemudian juga Indonesian Delegate to the Global Entrepreneurship Summit 2016 dari Stanford University, USA, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Australian Embassy Jakarta untuk Australian Alumni Award for Entrepreneurship kategori. Nah, siapa dia? Dia adalah Ibu Ligwina Hananto. Selamat datang, Bu Ligwina. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Mbak Medi, apa kabar? Baik, Bu Ligwina. Thank you nih, Bu Ligwina, sudah berkenan hadir ya untuk memberikan Alhamdulillah. insight buat kita di sini semuanya. Dengan senang hati, karena aku beli rumah 2 kali, dua-duanya dibantu broker. Wah, mantap, mantap. Semoga dapat experience yang bagus ya, Bu ya, dari broker properti. Dapet kok, beneran deh, Yes. jago-jago. Pasti broker propertinya sudah berlisensi ya, Bu Ligwina ya. Pasti sudah berlisensi. Oke, thank you Bu Ligwina. Untuk tidak berpanjang-panjang, kita mulai ya terkait dengan tadi temanya Financial Planning Perspective in Welcoming the Future of Property Industry. Pastinya ini berkaitan erat dengan para pengguna jasa ya, karena kalau kita mau ambil angle-nya banyak sekali sebetulnya, tetapi kayaknya lebih pas kalau kali ini dengan Ibu Ligwina kita ambil angle dari sisi pengguna jasanya gitu. Yes. Kita boleh lihat sekarang ini sebetulnya sudah terjadi pergeseran ya Bu Ligwina ya. Betul. Untuk pengguna jasa ya, jadi para pembeli maupun penyewa atau bahkan sudah ada investor-investor properti yang bergeser nih dari generasi baby boomers atau Gen X menjadi millennials atau bahkan beberapa Gen Z udah mulai ya Bu ya masuk ke apa namanya hunting properti nih. Nah, membeli properti kan merupakan the biggest or the most expensive spending nih yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, tentunya diperlukan perencanaan keuangan yang matang kan ya. Nah, menurut Bu Ligwina secara umum nih, mindset para millennials atau Gen Z ini terkait financial planning itu gimana sih Bu?
Ya, jadi dari sisi financial planning-nya dulu ya, membeli rumah itu adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dan turut mendukung kesejahteraan hidup seseorang atau sebuah keluarga. Jadi saya tuh nggak putus-putus mengajak orang untuk ayo mengupayakan beli rumahnya. Kalaupun nggak belinya sekarang, kumpulin DP-nya dulu, tapi jangan di-skip tuh proses mengumpulkannya. Nah, sering banget saya ketemu orang-orang yang bilang, oh milenial sama Gen Z nih sekarang udah nggak pada tertarik untuk beli properti. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Menariknya, kalau di kantor saya setiap kali kami bikin kelas finansial online, kelas yang secara record breaking terus-menerus jadi kelas paling ramai dan isinya 80% adalah usia di bawah 30 tahun, itu justru kelas yang judulnya Dana Rumah Pertama. Beneran loh Bu Medi. Oh, Jadi oke, bener-bener surprisingly Heeh, menarik nih menarik kan? faktanya. Jadi, apakah kita selama ini bicara sama target yang berbeda atau gimana gitu? Iya, Ternyata iya. aku punya data dan bukti bahwa pesertanya tuh banyak banget. Jadi, kelas-kelas finansial online kami tuh topiknya kan ada yang tentang reksadana, tentang bisnis, tentang saham, tentang asuransi. Itu biasanya pesertanya antara 20 sampai 50 rata-rata. Tapi kelas dana rumah pertama itu pesertanya bisa sampai 176 orang, Bu Medi. Wow. Paling sedikit 120. Jadi bayangin ini nggak 20-30 yang ikut kelasnya itu benar-benar 100 lebih selalu konsisten setiap kali kita bikin kelas itu. Bahkan aku pernah bikin sesi diskusi, jadi bukan kelas yang kami ngasih rumus-rumus gitu ya, benar-benar sesi diskusi tanya jawab ngobrol tentang tentang rumah pertama, itu pesertanya sampai nembus 500 orang. Wow, Berarti amazing. minatnya ada, tapi Yes. pertanyaannya kan tetap, mereka mampu belinya atau enggak sih? Dan itu aku Nah, sih sebetulnya cukup khawatir. Jadi kita dari sisi financial planning dan dari broker properti punya sama-sama ada kepentingan untuk terus mengedukasi masyarakat soal pentingnya menyiapkan dana, menyiapkan dana, menyiapkan dana. Karena propertinya ada, kalau nggak kebeli juga kan sulit untuk industri propertinya. Sementara ternyata minatnya ada, demand-nya ada. Tapi kalau uangnya nggak ada ya susah. Jadi mari kita menggalakkan edukasi keuangan supaya generasi berikut sanggup beli properti mereka juga. yes, yes, karena itu juga akan jadi target market kita di masa yang akan datang Mhm. ya. Dan ternyata kan cara berpikirnya, lifestyle-nya ya berubah Nah, gitu. Jadi kita harus ngikutin gitu. betul, betul. Ini udah mulai ada berasa gap nih kalau kita nggak cepet-cepet kalau kita nggak cepet-cepet keep up ya Bu Ligwina Mhm, ya, bisa mhm. nggak nyambung nanti waktu di Betul. lapangan ngobrolnya gitu kan. Dan ternyata fakta dari Bu Ligwina ini menarik sekali ya. Jadi akhirnya persepsi yang selama ini kita dapatkan kalau millennials itu cenderung santai, terus lebih mengutamakan lifestyle, ternyata sebenarnya nggak juga ya Bu ya? Masih mengutamakan lifestyle Mbak Medi, tapi ternyata, kecemasan ingin punya propertinya, keinginan punya propertinya juga ada. Ah, Tapi itu oke. nggak muncul di postingan media sosial mereka. Menarik kan ya? Iya, Jadi iya, jadi, iya, iya. ini adalah generasi yang hidupnya sudah bersama sosial media kan. Jadi Betul. bedanya sama generasi sebelumnya, mereka terbiasa serba instan dan kelihatan gitu, ditunjukin di media sosial. Nah, kalau ngomongin ingin pergi libur, nongkrong-nongkrong di kafe, konser musik, itu kelihatan di media sosialnya. Tapi keinginan beli propertinya tuh nggak kelihatan, sehingga mungkin kita yang bukan generasi ini malah berpikir, oh mereka tuh nggak pengen punya rumah ya. Ternyata Iya. pengen Mbak Medi. Iya, iya, iya. Pengennya sama tetap gitu. Pengen banget gitu malahan Mhm. sebenarnya ya, tapi itu Jadi lifestyle-nya ada, tapi pengen beli propertinya juga ada. Ternyata itu juga bisa ada. jalan beriringan, iya. Yes, yes, yes. Tapi menurut Bu Ligwina nih, apalagi tadi Bu Ligwina kan punya workshop atau acara dialog gitu yang ternyata Mhm. banyak sekali gitu ya peminatnya dan yang ngikutin malah millennials gitu. Kebanyakan dari mereka kalau ikut financial dialog-nya Bu Ligwina tuh misalnya pertanyaan-pertanyaan yang umum gitu, apa sih Bu yang menjadi keresahan mereka terkait mau beli properti nih, mau pingin punya rumah nih? Sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah terbuka soal, rumahnya tidak harus landed house, propertinya itu Ah, bisa berbentuk, properti vertikal gitu kan berarti ya. Jadi, mungkin generasi sebelumnya, sangat sulit gitu untuk diajak, udah sekarang tuh udah nggak zamannya lagi kita hanya mau yang landed house gitu. Tapi selain selain minatnya udah
kelihatan lebih fleksibel, mereka memang cenderung nggak mau rumah terlalu besar. Mereka cenderung inginnya tuh yang sesuai sama gaya hidupnya mereka. Mereka khawatir harga, itu kelihatan banget udah pasti. Aku yakin teman-teman broker juga udah pada ngalamin kalau ngomongin harga properti. Millennials dan Gen Z ini kekhawatirannya cukup tinggi karena harganya terus naik kan. Tapi bukankah semua angkatan punya kekhawatiran yang sama ya Mbak Medi soal harga kan ya? Betul, Jadi betul. mungkin yang perlu kita perhatikan adalah minat mereka tuh yang mana. Sebagian besar kalau yang datang ke acara kami itu memang masih ngomongin dana rumah pertama. Tapi 2 orang yang waktu itu sempat di generasi yang lebih muda yang ngomongin properti, ternyata malah tidak ngomongin beli properti sendiri aja, tapi juga soal investasi di bidang properti. Jadi yang satu nih misalnya tamu aku umurnya belum 30 tapi udah punya resort. Wow, belum 30 tapi udah punya resort. Iya, resort kecil, kamarnya ada 8, jadi nggak yang gede-gede banget, nggak mewah banget, kelihatan juga finishingnya juga sederhana, tapi dia memang tahu betul target marketnya dia sehingga fully book terus-menerus, bahkan pada saat pandemi. Seru kan? Wow, wow, Nah, wow. kalau yang satu lagi memang ngikutin tren ketika lagi banyak penyewaan properti di daerah Bandung, di daerah Lembang yang untuk harian, untuk turis, dia langsung punya 2 gitu, nggak cuma 1 ya, dia langsung punya 2 gitu dan Hmm, itu ternyata sebelum pandemi cukup banyak terisi. Kalau sekarang dia mengaku memang sepi ya, tapi artinya kan um, minatnya ada, perhatian terhadap target audience-nya dia. Jadi dia ngerti betul angkatan mereka tuh sukanya yang kayak apa. I Artinya ini yang see. menurutku perlu kita pelajari sama-sama dari mereka. Kalau mereka memang punya minat-minat yang berbeda, kita yang akan melayani audiens ini yang harus menyesuaikan diri. Jangan jadi dinosaurus ya. Dinosaurus itu kan binatang yang udah extinct, nggak ada lagi karena dia tidak bisa bertahan gitu ya. Kena Betul. meteor sih sebenarnya gitu. Tapi jangan sampai kita kena meteor gara-gara beda zaman gitu. Jadi berapapun usia teman-teman broker, apakah memang di boomer, di Gen X, atau memang yang masih muda-muda banget, tetap kita mesti lihat kita berhadapan sama siapa, mereka kebutuhannya apa, dan perlu bicara menurutku di bahasa yang memang mereka ngerti karena kita paham cara hidup mereka. Walaupun kita punya cara hidup yang berbeda gitu. I see. Nah, kalau terkait yang financial planning-nya, kalau tadi Bu Ligwina bilang ya, cara hidupnya udah berbeda, lifestyle-nya, cara berpikirnya juga berbeda. Ya, Otomatis pasti beda juga nih cara mereka membuat financial planning atau punya perspektif terhadap beda. financial planning. Nah, Nih, boleh di-share nggak tuh Bu ada Ligwina? cara-cara yang beda. Misalnya gini ya, Mbak Medi, kalau angkatan aku dulu dibilangin nanti ya kalau kamu nggak nabung nggak bisa beli rumah, miskin lah udah tua. Oh takut kalau angkatan aku digituin. Iya, ya, sama. Tapi angkatan sekarang kalau dibilangin gitu, terserah duit gue, jawabannya akan kayak gitu. Jadi kita memang perlu menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti sama mereka. Contoh lagi nih misalnya, zaman dulu tuh aku untuk bisa merasakan liburan keluarga dengan suami, dengan anak-anak ke luar negeri itu perlu nabung bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun itu lama Mbak, 10 tahun itu baru bisa ngerasain gitu ya. Tapi anak sekarang dalam kondisi punya bayi baru 2 bulan, itu udah nanya, Mbak aku tuh pengen baby moon ke Jepang. Gimana maksudnya? Iya Mbak, kayak honeymoon tapi bawa bayi. Tapi kan bayinya nggak ngerti ya dibawa ke luar negeri ngapain. Nah, itu yang dimaksud dengan generation gap. Dan kalau aku tetap bersikukuh, ngapain? Bayinya juga nggak ngerti. Dia nggak paham, aku nggak paham, kita nggak ketemu di tengah-tengah. Jadi yang kayak begini malahan kita carikan jalan keluarnya dengan cara tabungan untuk beli rumahnya sekian, tabungan untuk liburan ke luar negerinya sambil bawa bayi yang aku nggak ngerti itu logikanya gimana, sekian. Habis itu biarkan dia memilih sendiri mana yang akan jadi prioritas buat hidupnya. Dan biasanya kayak Hmm, gitu mereka akan fight karena ini adalah generasi yang sangat pintar-pintar, generasi yang sangat kreatif-kreatif. Dia bukan pilih salah satu loh, dia kerjain dua-duanya dan tercapai dua-duanya. Nah, drive seperti ini kan harusnya positif dong Mbak Medi. Ini yang ya. menurutku mesti kita pahami dari generasi yang lebih muda dan mengajak mereka untuk apa yang mereka suka tercapai, tapi hal-hal yang basic dalam financial planning seperti beli rumah pertama juga tercapai. Yang kita selama ini khawatirkan adalah jalan-jalan iya tapi nggak punya rumah, aduh ngeri banget gitu kan yang kita khawatirkan. Ternyata cuma perlu Betul. ditunjukin jalannya sedikit, dikasih tahu caranya, mereka langsung melakukan dan mudah karena mereka orang-orang yang pintar dan kreatif.
Oke, tapi, Bu Ligwina nih masih mungkin ke bawah perspektif persepsi terhadap Mhm. millennials ya. Kan tadi ya mereka juga kayak kerja sekarang juga banyak yang freelancer gitu kan. Iya, betul. Nah, otomatis kalau pada saat mau beli properti, apalagi uangnya masih ya udah pasti nggak bisa beli cash gitu kan, mau beli pakai KPR atau gimana, nah gimana tuh kalau mereka track record-nya secara keuangan nggak rapi atau malah tadi freelancer nggak ada income yang stabil gitu ya. Walaupun mereka mungkin Iya. bisa gitu mendapatkan yang tadi kita kasih tahu jalannya, terus mereka bisa nemu gitu caranya untuk dapetin dua-duanya. Kalau secara financial planning-nya, Bu Ligwina punya tips apa nggak? Mungkin kita Iya. sebagai broker properti juga jadi punya bayangan Betul, nanti. jadi aku menganggapnya tuh gini, buat teman-teman broker properti, cara berjualannya tuh udah nggak bisa lagi menganggap semua orang punya DP dan tinggal DP terus dia tinggal KPR, itu kan cara yang paling cepat gitu ya, kalau ketemu Ya, orang yang udah punya DP dia tinggal KPR selesai. Tapi sekarang, tren, cari kerja juga udah nggak sama. Jadi ketika, oh dia udah punya DP-nya tapi KPR nggak bakal di-approve nih kayaknya karena track record-nya dia nggak bisa menunjukkan pada bank mampu untuk membayarkan cicilan tersebut, padahal job-nya mungkin penghasilannya lebih besar daripada yang kerja karyawan. Sehingga, perlu juga sebagai teman-teman broker properti itu memperlakukan, teman-teman yang pekerjaannya nggak tetap itu seperti dipupuk untuk mungkin kalau nggak beli sekarang tapi dikasih tahu gitu loh, harga properti itu seperti apa, trennya seperti apa, sehingga dia kalaupun bertanya soal properti sekarang, Anda jangan berharap dia akan belinya hari ini, mungkin dia belinya jangkanya lebih panjang dalam 5 tahun, dalam 3 tahun gitu. Sementara kan kita maunya cepet closing aja gitu. Akan ada yang bisa cepet di closing, tapi akan ada menurut aku yang memang enggak, ini baru baru perlu dipupuk tapi diajakin dulu. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini mungkin malah punya kesempatan untuk beli propertinya cash atau cash bertahap. Jadi udah mhm, nggak zaman cuman mengandalkan hanya KPR aja. Karena gini loh Mbak Medi, struktur rezeki orang tuh berbeda-beda ya. Ada orang yang kerjanya kerja kantoran, punya penghasilan tetap, tapi bonusnya juga biasa aja, tapi ya. rutin. Nah yang kayak gini cocok buat KPR kan. Tapi zaman sekarang dengan dunia kerja yang sangat berbeda, apalagi sekarang kebetulan kita memang work from home semua, artinya akan ada orang-orang yang memang pekerjaannya hampir 100% freelance, tergantung dia, dapat jobnya seperti apa, tapi kemampuan menyisihkannya mungkin lebih besar. Tapi karena masih muda banget, belum punya awareness yang tinggi bahwa 50% dari penghasilannya harus disisihkan kalau mau kebeli rumahnya secara cash, maka cara dia menabungnya nggak boleh sama dengan si yang karyawan yang akan bisa KPR, gitu Mbak Medi. Mmm, Jadi kita memang, kalau ada dari aku sisi edukasi finansial harus ngasih tahu orang bahwa kalau struktur rezekinya berbeda, cara menabungnya, cara menyisihkannya, cara beli propertinya juga belum tentu sama. Ada lagi orang-orang yang memang bener-bener dapat jobnya tuh by kontrak 2 tahun, 3 tahun gajinya gede banget, tapi sesudah itu dia akan nganggur loh. Yang kayak gitu udah mhm, bener-bener deh, ayo ya, ya. kamu bisa menyisihkannya berapa banyak, jangan-jangan malah pengeluarannya dia tuh hampir nol, saking fasilitasnya tuh disediain sama, perusahaan. Misalnya mereka yang kerja jadi expat di luar negeri, di perusahaan oil and gas, banyak loh orang Indonesia muda-muda sekarang kayak gitu. Atau yang Oke, kerjanya, sebelum pandemi itu di perkapalan. Jadi ya. 100% pengeluaran dia tuh ditanggung sama perusahaan, berarti gajinya 100% bisa disimpan. Mereka yang kerja, seolah-olah TKI itu, penghasilannya nggak banyak ya, padahal kerjanya di Korea Selatan misalnya. Aku tahu Mhm, teman-teman di Korea Selatan yang pulang itu dijamin dapat kayak, jaminan sosialnya Korea Selatan yang minimum punya 150 juta di luar dia nabung. Nah, struktur rezeki seperti ini kan yang harusnya membuat, kita paham bahwa akan ada cara-cara menabung yang berbeda karena struktur rezekinya berbeda-beda. Jadi akan ada yang bisa bayar cash langsung, ada yang memang mau ngebangun dulu, akan ada yang memang sifatnya, KPR dulu atau bahkan cash bertahap. Ini kayaknya yang perlu kita lihat, dengan dunia yang berubah terus, cara jualan juga harus berubah kalau menurut aku sih gitu. yes, yes, exactly. Jadi kalau kita biasanya, sahabat properti terutama broker properti kan cuma mengidentifikasi sekarang ini hot, warm, atau cold gitu Heeh ya. heeh, kalau Terus lihat oke leads ya, ya, mhm terus mhm. oke dananya berapa, cukup apa nggak cukup, mau bayar cash atau bertahap, kalau KPR kira-kira bisa DP berapa gitu ya. Sekarang berarti kita harus lebih menggali lagi terkait dengan yang tadi, oh kita berhadapan dengan Ya millennials ya kan, tadi struktur rezekinya kira-kira kayak ya. gimana nih? Bahkan membuka diri, dan ini aku mengajak ya, broker properti yang siap untuk mengedukasi si
calon pembelinya, kalaupun nggak beli sama aku, mungkin beli sama temen yang lain, tapi masih lama. Ini benar-benar cold sales nggak sih? Ya cold Yes, leads yes. banget ya. Cold Ya, leads yang dia nggak tahu sama sekali tentang properti, tapi kita perlu edukasi. Jadi ibaratnya itu kita nyiapin bibit-bibit untuk seluruh industri propertinya. Karena industri ini harus kita bangun benar-benar supaya kuat dari bawah kan. betul. Biasanya mungkin kita terbiasanya cuman identifikasi leads aja kayak yang tadi Mbak Medi bilang. Sekarang selain leads, ya udah kalau ketemu orang kayaknya nggak bakal beli. Ya udah deh, yang penting kita tebar ini dulu, tebar bibit dulu deh. Ceritain properti itu kayak apa, menabung itu kayak apa, supaya orang ini kalau enggak sekarang, tapi dia akan menyebarkan bibit lagi sehingga calon pembelinya tuh suatu hari akan siap. Jadi udah nggak bisa cuman menunggu mau ketemu yang siap beli aja, tapi kita membangun juga supaya orang lain siap beli. Dengan begitu Ya, industrinya akan punya calon pembeli terus. Karena yang aku selalu khawatirin adalah dari industri properti itu kalau dibilang lesu, kenapa sih sampai lesu? Kan orang semua punya rumah, perlu gitu loh, butuh punya rumah. Karena ternyata kita lupa si bibit-bibit orang-orang yang mau beli ini nggak nabung, nggak pernah ya, investasi. Jadi mau ya. punya rumah tapi nggak pernah nabung, ya nggak bakal pernah kebeli lah. Itu kan logis banget, tapi ternyata PR yang panjang banget dan seumur hidup harus kita lakukan terus, Mbak Medi. Yes, yes, dan itu berarti, semakin menunjukkan kita sebagai broker properti itu benar-benar harus hand in hand ya dengan, Mm-mm. seperti Bu Ligwina ini, kita juga harus melek financial planning, Ya, supaya kita mungkin next time kita bisa kerjasama tadi dalam hal edukasinya gitu ya. Jadi kita lebih, apa ya, lebih mulai sekarang lebih aware terhadap cold leads gitu, apalagi kalau mm-mm. cold leads-nya kita millennials, dan itu harus dipupuk betul-betul dari lama, karena sooner or later mereka pasti akan Dia akan cari beli ya. properti dan akan Dan beli ini unik properti. memang. Properti itu memang unik karena semua orang perlu, tapi ternyata untuk dia bisa deal itu dia harus ada duitnya dulu dan gak Exactly. sedikit. Iya, iya. Bukan kayak cuman mau beli kerudung baru gitu, bukan cuman kayak gitu. Iya, iya, betul, betul. Nah, Bu Ligwina, kalau dari sisi kita nih broker properti ya, tadi kan Bu Ligwina udah lumayan banyak cerita tuh, tapi boleh nggak sih, kan Bu Ligwina nih pakar keuangan nih, sementara kan kita enggak. Kalau kita kan lebih ke pokoknya jualan gitu, Mm-mm, mm-mm. udah bisa Jagoan jualan ditutup, semuanya. iya ditutup sekarang, di close sekarang ya di close sekarang, kalau nanti ya udah nanti aja gitu kan. Mm-mm. Nah, mungkin kita juga perlu dapat struktur kali ya, sebetulnya pada saat kita kasih advice mengenai financial planning nih, terutama ke generasi millennials nih, poin-poin apa sih yang harus kita perhatikan dan itu jadi apa ya, jadi kita punya panduan gitu ya untuk mengarahkan mereka juga. Ini memang untuk by the way untuk sahabat Arebi, memang mau nggak mau nih kita harus mulai memikirkan bagaimana kita memaintain relationship dan mengedukasi cold leads yang terutama millennials. Nggak bisa dihindarin deh. Mm-mm. Tahun-tahun mendatang pasti akan lebih banyak millennials-nya target market kita. Ya, ya. Yang menurut aku penting itu adalah apa yang dilakukan sama sahabat Arebi sendiri pada keuangan pribadinya masing-masing. Ya nggak sih? Kalau jualan properti tapi nggak punya pengalaman beli properti sendiri, pasti beda ngobrolnya dong. Jadi aku mau agak melebarkan sedikit obrolan kita dengan gini Mbak Medi. Gimana supaya sahabat Arebi ini adalah juga menjadi broker yang makmur finansial gitu loh. Karena kan memang kenyataannya pada saat menjadi broker itu penghasilannya nggak tetap. Kalau lagi banyak, banyak banget. Begitu lagi nggak ada aja gitu, sepi gitu. Nah ini yang menurutku perlu memperhatikan supaya pengaturan cash flow-nya baik. Jadi ada beberapa tips finansial yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah soal mengatur cash flow-nya dulu. Saat kita mengatur cash flow, pos pengeluaran kita itu ada terus setiap bulan, padahal sifatnya jadi broker itu penghasilannya nggak tetap. Jadi mari kita kunci dulu pengeluarannya. Ada 5 pos pengeluaran yang harus kita perhatikan, yaitu cicilan utang, pengeluaran rutin, menabung investasi yang rutin, pengeluaran sosial atau tolong-menolong, dan yang kelima lifestyle. 5 pos ini angkanya kita kunci dulu, sehingga berapapun penghasilan yang kita terima, kita memastikan di rekening itu selalu ada uang untuk hidup bulan depan. Jadi kita punya ekstra. Nah, artinya tips yang kedua adalah mari kita selalu punya backup cash. Kalau punya penghasilan tidak tetap, maka backup cash kita tuh harus lebih tebal. Istilah saya dana darurat. Nah, dana darurat ini minimal 1 bulan, kalau bisa 3 bulan, kalau sakti banget punya untuk 2 tahun.
Jadi ada nggak ada sales bisa makan untuk 2 tahun, tapi jarang banget ada orang yang kayak gitu. Nah, tips yang ketiga adalah sebagai broker properti, ayo berinvestasi juga. Investasi itu ada 2 jenis, ada yang sifatnya growth atau akumulatif, jadi kita ngumpulin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ada juga yang sifatnya generating income. Jadi dia menghasilkan penghasilan buat kita. Nah, penghasilan itu bisa dapatnya dari 3, bisnis, properti, atau surat berharga. Jadi kalau kita menjadi broker properti yang ngumpulin uang supaya bisa punya rumah sendiri, atau juga investasi di properti yang bisa disewakan dan bisa dijual kembali, maka saat kita ngobrolin keuangan dengan calon pembeli yang masih cold sales ini, cold leads ini, akan kelihatan bedanya karena Anda ngomongnya tulus, karena Anda mempraktikkan sendiri di keuangan pribadi Anda. Dengan begitu, saat kita bicara kemakmuran, kita tuh nggak makmur sendirian, tapi makmur bareng-bareng sama teman-teman Sobat Arebi, juga sama calon pembelinya. Yakin deh, kalau kita ngeluarin sesuatu itu untuk ilmu supaya kebaikan buat orang banyak, pasti berbalik lagi dan rezekinya bagus buat kita. Oke, wah tipsnya mumpuni nih Bu Ligwina. Tapi memang ya kenyataan di lapangan nih juga ada persepsi-persepsi bahwa broker properti kadang-kadang tadi ya rezekinya kadang nggak ada yang Itu stabil. kenyataan ya, Mbak Iya, Megi. ada yang stabil, ada yang enggak. Nah, tadi mudah-mudahan sahabat Arebi bisa dapat banyak nih dari yang disampaikan oleh Bu Ligwina hari ini ya. Dan ternyata tadi yang saya dapat tuh dari Bu Ligwina yang langsung keinget itu adalah gimana kita ngatur pengeluaran ya malahan ya. Iya, bukan Bukan penghasilan. ngatur penghasilan dulu, Rezeki bedanya ada di yang ngatur, situ. rezeki ada yang ngatur, percaya deh. Tapi begitu dikasih ke kita, kita yang nggak ngatur, berantakan. Yes, yes, yes. Ya itu menarik ya, karena kemarin-kemarin itu nggak tahu sih, ini kalau saya pribadi sendiri kan sibuk, saya bisa dapat income dari mana lagi gitu kan ya. Betul, Jadi, prospek saya ke depan, apalagi mungkin selain main properti secondary, saya juga mau ngejarin primary-nya. Jadi balance tuh, ada yang agak cepet mhm, dapat income-nya, ada yang kayak punya deposito tahu-tahu berapa bulan lagi jatuh tempo, komisi keluar semua gitu. Jadi sibuk mikirin dari sisi penghasilannya dan ngejar mhm, income gitu kan. ya, Ternyata lupa pengeluarannya malah nggak diatur gitu. bisa Boro-boro dikunci. mikir yes, boro-boro mikirin dana darurat, Bu Ligwina. Nah itu ilmu dana darurat itu aku udah bahas sudah lama banget dan itu menurutku adalah salah satu ilmu yang udah cukup basi diulang-ulang gitu ya. Tapi ternyata selama pandemi, video yang paling sering diunggah di YouTube Camp Financial itu adalah tentang dana darurat. Karena begitu pandemi baru semua orang sadar, ih kalau Iya, punya dana darurat aku bisa bertahan dan bisa lebih sehat keuangannya. Ada satu lagi nih mungkin Mbak Medi, tadi baru kepikiran. Jadi kalau kita bicara dari sisi penghasilan, ketahuilah bahwa kalian yang ada di lapangan yang sebetulnya punya pengalaman paling banyak bertemu sama calon pembeli. Sehingga aku tuh suka ngomong gini kalau lagi pandemi, protect your source of income. Lindungi sumber penghasilan kalian. Jadi kalian tuh kerjanya di mana nih? Apakah kerja di agency atau kerja di developer kan ya? Nah, kalau seperti itu, coba cek. Jangan-jangan tim yang pengambil keputusan di atas itu tidak paham apa yang sedang terjadi di lapangan. Maksud aku bukan kita ngatur-ngatur bos gitu, bukan, tapi itu ceritain gitu. Misalnya audiensnya milenial dan Gen Z gitu, yang memang masih muda-muda banget. Kalau kita sering ngobrol, kita akan tahu insight-nya tuh kayak apa. Contoh yang aku sering nemu tuh kayak gini, ada misalnya developer yang akhirnya karena mendapatkan insight dari broker-broker yang jual propertinya, dia bikin apartemen yang kalau buka pintu sebelahnya tuh ada lemari yang pintunya itu wall to wall gitu. Jadi benar-benar pintunya itu dari lantai sampai atap. Supaya apa? Begitu dibuka, mau masukin sepeda gampang, koper gampang. Dan aku yang, kok kepikiran sih kayak gitu ya bikin. Dan aku bisa bayangin si anak-anak ini ketika berkunjung ke rumah showcase-nya itu yang, oh jadi kalau aku pulang liburan, aku bisa langsung masukin aja koper ke situ. Oh kalau aku habis seru sepedahan sama teman-teman, pulang tuh nggak di ruang tamu gitu sepedanya, tapi masuk ke dalam lemari besar itu. Kepikiran ya, terus kata teman-teman di developer bilang, itu insight-nya dari broker loh Bu Ina. Karena mereka yang ketemu setiap hari. Jadi ini membuat Anda tuh semakin menambah value di tempat Anda bekerja, di rekanan kerjanya. Karena kita yang tahu, Anda yang tahu gitu sebetulnya orang-orang ini butuhnya apa. Trennya justru malah kan sekarang kalau jual properti sama isi-isinya. Karena ternyata orang tuh nggak bisa ngebayangin jual properti kosong mau diisi apa. Tapi begitu didandanin, di stage dengan benar, malah cepat kejual. Dan itu juga aku dapat ilmu-ilmu yang banyak sekali dari teman-teman broker.
Oke, ya itu dari teman-teman broker yang betul-betul memperluas pergaulan dan, ini ya, nggak cuma fokus di jualan aja pasti. Betul, Jadi networking, ngobrol, dapat insight. Nah, tapi memang ini butuh kerjasama dari semua pihak sih Bu Ligwina kalau saya lihat ya. Jadi dari sisi pengembangnya effortnya juga beda ya, iya. effortnya beda. Bener bener. Jadi dari sisi pengembang mungkin nih di, kesempatan kali ini ada teman-teman dari developer atau dari pengembang yang juga, ngikutin pembicaraan kita, juga mungkin udah harus mulai mikirin gitu, gimana juga membangun atau mengembangkan properti-properti yang sesuai dengan, kebutuhan dan gaya hidupnya millennials. Terus yang paling penting karena kita ngomongin financial planning, kita, broker properti ini juga butuh dibantu oleh para pengembang yang punya cara pembayaran yang juga bisa mengakomodir para Iya. millennials, ya kan? Kayaknya itu yang paling terakhir ngikutin zaman. Ini kritik aku untuk teman-teman yang ada di perbankan dan industri finansial ya. Jadi kan itu Iya, dibangun di tahun berapa? Tahun 70-an kali ya. Begitu sekarang cara kerja kita udah di tahun 2020, kok sistemnya masih yang dulu gitu. Karena memang nggak betul. mudah kan untuk mengubah sistem perbankan dan finansial. Tapi jadi Yes. memang nggak sempurna kan sistem yang tersedia di pasaran ya, Mbak Medi. Tapi kalau Iya, kita kasih insight-nya terus, aku tuh yakin industri itu akhirnya akan melayani para pembelinya. Kalau mau industrinya berevolusi ngikutin para pembelinya, baru industri itu akan maju. Nah, industri properti ini memang nggak sendirian, sehingga industri properti ini harus lihat dia itu terkait sama industri apa aja. Menurut aku salah satu yang memang suka agak lambat perubahan bukan bukan karena mereka nggak mau berubah ya, karena memang ada aturan regulator, kemudian berhubungan sama fraud dan lain-lain supaya lebih aman. Yang paling susah untuk ngikutin perubahan pasti di sisi perbankan dan keuangan. yes, perbankan dan keuangan. Nah, makanya sebetulnya, walaupun belum tadi Bu Ligwina bilang belum sempurna, sebetulnya sudah mulai ya Bu Ligwina ya, di luaran itu kan udah Akan ada. ngikutin, aku yakin Mbak Medi. Yes, akan Pelan-pelan tapi ngikutin. pasti. Betul, dan udah mulai ada kan ya, banyak juga gitu fintech, terus kayak sekarang Betul. sewa aja udah bisa nyicil bayarnya, gitu kan. Nah, tapi memang, ya tadi masih belum perfect karena bunganya masih terlalu tinggi buat si pembeli atau penyewa yang mau nyicil juga jadi, ya iya sama juga gitu ya, masih Ya, bayar bunga tinggi. aturan-aturannya di dalam juga masih rigid banget ya. Ya kita Betul, akhirnya menyesuaikan dengan apa yang sudah bisa disesuaikan aja dulu dan aku rasa banyak banget inovasi yang udah menuju ke arah sana. Butuh waktu, yes. tapi tentu saja Sobat Arebi jangan menunggu ada perubahan dong untuk bisa mengikuti perubahan. Menurutku justru kalian yang akan membawa perubahan itu karena kalian yang paling tahu si pembeli itu butuhnya apa. Jadi kalau di-push dari Arebinya pasti akan ada perbaikan. Amin, oke. Jadi ini PR buat kita semua nih, dari sisi broker Untuk propertinya, kemajuan bersama ya. yes, dari sisi broker propertinya, dari sisi pengembangnya, dari sisi perbankannya gitu kan, kita harus, kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi, betul nggak ya Bu Lugimina Betul, ya? Jadi tambah Ini lama waktu yang nanti. pas kita banyak pos soalnya kan ya, 2020 dengan pandemi Betul, kan kita banyak pos. Aku betul. selalu menganggapnya berarti waktu untuk banyak belajar dan juga, refleksi diri. Yes, Ada yes, kekurangan apa yang mesti diperbaiki, ada cara betul. apa untuk kan sekarang zamannya kolaborasi ya, bukan bukan lagi kompetisi. Menurut Yes, aku ini akan sangat membantu kalau kita, jadi melihat industri properti ini bisa kolaborasinya dengan siapa lagi, dan ya, aku yakin ya. ada jalannya. Pasti pasti ada jalannya ya, dan memang mau nggak mau dengan kondisi sekarang ini membuat kita refleksi gitu ya, mereview segala sesuatu dan mau nggak mau kita beradaptasi kan. Mau Ya. begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa, yang biasanya bisa jalan sekarang nggak bisa dan mau nggak mau kita harus thinking out of the box dan bahkan tadi berkolaborasi dengan orang-orang yang sebelumnya mungkin kita pikir nggak kepikiran untuk berkolaborasi gitu ya. Mhm. Nah, jadi ya ini kayaknya sih memang titik baliknya seharusnya ya untuk kita semua. Karena dengan melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan, thinking out of the box, mau nggak mau secara tidak langsung akhirnya kita mereinvent diri kita dan ya hopefully jadi mereinvent industri kita juga gitu ya, Bu Ligwina ya. Ya, mungkin aku mau ngingetinnya gini sama Sobat Arebi, broker properti itu orang yang ilmu propertinya tinggi banget loh. Sementara semua orang itu butuh properti sendiri, sehingga kalau kalian mulai banyak sharing, ceritain pengalaman, kasih tips-tips, pasti akan banyak yang mau dengerin. Dari situ aja menurut aku akan sangat membantu mengangkat citra broker yang memang sudah sangat baik selama ini, karena aku betul-betul terbantu sama 2 broker yang bantu aku beli rumah 2 kali itu, dan lebih penting lagi tentu saja
bisa mewujudkan kemakmuran bersama. Oke, amin. Tapi by the way, Bu Ligwina tadi jadi penasaran juga pengalamannya waktu beli beli properti sama broker properti yang kemarin itu gimana sih Bu Ligwina? Boleh 2 cerita kali ya sedikit aku nggak? cerita ya, boleh ya. Ini mudah-mudahan teman-teman yang Jadi ada pelajaran properti berharga broker mungkin. masih ingat. Saya dulu pertama kali beli properti itu di daerah Cibubur, di Cibubur Depok ya. Cibubur kan terbagi menjadi 4 area, nah ini Cibubur Depok, dan waktu itu datang sebagai pasangan muda, baru punya anak 1, anaknya baru umur setahun, sehingga broker ini namanya Pak Hari, beliau itu sangat perhatian sama kebutuhannya kami, butuhnya apa, keperluannya apa, pengennya apa, karena lihat kami pasangan muda, dia juga lihat jangan kasih rumah yang gede-gede banget. Waktu itu masuknya ke kompleks perumahan yang ada developernya, ada klaster-klasternya, dan dia memilihkan klaster yang nggak terlalu besar rumah-rumahnya, sehingga begitu masuk ke situ kita tuh langsung klik, oke Pak saya mau yang ini, langsung gitu. Kalau yang kedua ini temen ini namanya Bang Andri kalau nggak salah namanya ya. Nah, kita tadinya kan browsing dulu, udah beda zaman, ini 10 tahun kemudian. Kita browsing dulu secara digital, terus kontak dia, terus lihat rumahnya, terus ternyata nggak cocok. Nah, menariknya adalah dia langsung inget, ibu maunya yang kayak apa? Aku nggak mau ada kolam renangnya. Aku bilang gitu, repot ngurusnya. Dan karena anaknya 3, berarti kamarnya minimum harus 4. Dan ternyata susah di Jakarta Selatan nyari rumah yang kamarnya 4, rata-rata tuh kamar itu 3 dong, 2 untuk orang anaknya, 1 untuk ibu Orang bapaknya ya, kami tua, butuh yang iya. kamarnya 4. Akhirnya dia inget, "Ada Pak, ada Bu," gitu. Saya inget banget, "Ikutin saya ya." Dia naik motor, terus kita ngikutin di belakangnya dan bener-bener masuk ke satu kompleks perumahan yang sekarang kami tempatin ini, dan ini tuh belum ditawar-tawarkan kemana-mana, nggak ada secara digital, padahal tadi kami kan browsing secara digital. Jadi dia bersedia out of his way inget properti mana lagi yang kayaknya cocok buat Bapak Ibu ini dengan sesuai dengan diinginkan, dan dia yang bantu kita sampai menemukan rumah ini. Jadi aku merasa betul-betul 2 kali proses beli properti itu terbantu sekali sama broker. Ada satu lagi seorang broker yang kami nggak beli sama dia, dan ini yang aku bilang tadi, bersedia untuk ngobrol sama cold call sekalian. Jadi kami waktu itu mau beli properti, nyari-nyari, diajak sama dia, masih daerah Jakarta Selatan, tapi gak cocok, akhirnya gak beli sama dia. Tapi dia sampai ngomong gini, "Ibu nanti kalau mau beli lagi, coba dicek harga sewa di area itu. Karena biasanya itu menjadi indikator bubble atau enggak." Dan di situ aku ya, ini ilmu yang hanya broker yang punya Mbak Medi. Dan dia tahu aku udah nggak mau beli sama dia ya. Jadi aku udah nggak jadi deh, kayaknya nggak cocok sama yang ini. Tapi dia tidak langsung, ya udahlah nggak usah ngobrol lagi sama orang ini. Dia malah bersedia untuk cerita-cerita ngobrol supaya nanti kalau Mbak nyari lagi carinya gini ya Mbak gitu. Padahal kan itu nggak ada keuntungannya ya sama dia ya. Nah, mudah-mudahan Yes. itu nanti rezekinya berbalik deh sama dia, karena aku merasa terbantu banget, dan ilmu itu aku selalu bawa di semua seminar yang ngebahas properti. Diskusi kayak gini yang sebetulnya banyak dibutuhkan, sehingga teman-teman Sobat Arebi, broker-broker juga terus-menerus mengembangkan diri dalam profesinya, dan tentu saja bisa makmur bersama. Yes, ya betul. Thank you sekali Bu Ligwina. Setuju banget sama Bu Ligwina ya. Jadi Mhm. kita sebetulnya yang harus dikembangkan gak cuma selling skill-nya aja, tapi tadi gimana kita bisa maintain relationship, terus kita juga punya wawasan yang lebih baik terhadap ilmu-ilmu lain yang terkait dengan industri kita. Salah satunya adalah financial planning gitu kan. Dan kita sendiri juga harus praktekkan karena ya saya juga ketemu beberapa atau bahkan banyak dari sahabat Arebi yang masih struggling gitu untuk punya financial planning yang baik gitu. Gimana kita mau naik kelas dan gimana kita juga mau bisa invest. Kan lucu banget kalau kita sebagai broker properti tapi kita sendiri nggak pernah invest di properti gitu ya. Dan Ya, itu mhm. kita masih Cara ngobrol ketemu. akan beda ya Mbak kalau kayak gitu? Yes, betul dan Mhm. lebih confident, lebih bisa nangkep gitu ya dan bisa kasih solusi. Memang itu yang jadi PR kita semua sih di brokerage properti ini. Mungkin lebih harus banyak acara-acara seperti ini, saya setuju mengedukasi terutama reach out ke para millennials dan Gen Z karena Gen Z semakin ke depan kita akan semakin banyak berhubungan dengan Gen Z, millennials-nya lama-lama kan naik juga gitu ya. Ya, mhm. Jadi nanti Gen Z beda lagi gitu cara berpikirnya gitu kan, mereka generasi yang lebih muda lagi gitu. Jadi ya memang ini harus jadi PR semua pihak yang terlibat di industri properti sih dan happy banget nih hari ini bisa ketemu sama Bu Ligwina ya. Bu Ligwina Sama-sama kalau Medi. kalau boleh satu lagi nih Bu Ligwina karena mungkin masih ada sedikit waktu. Kan broker-broker properti ini tadi ya di kalau boleh balik lagi
track untuk kita para sahabat Arebi ini. Kita itu kan kadang-kadang punya aspirasi, selain jadi broker properti, menjalankan bisnis sendiri, kita juga pengen naik kelas gitu. Nah, tapi, Mhm. dari sisi investasi nih kadang-kadang kita suka tarik-tarikan nih antara antara tadi ya, ngatur pengeluaran sama income yang nggak stabil atau nggak tentu, terus kita mau investnya ada beberapa elemen. Ada nggak sih, Bu Ligwina, tips khusus gitu kalau pada saat kita lagi mau berinvestasi itu mendingan tuh kayak gimana sih? Terus juga jangan sampai ganggu-ganggu dana darurat atau kadang-kadang kan suka ini juga ya tergoda gitu, dana daruratku lumayan nih dan nggak kepake juga gitu, kayak Cairin. ya kayak boleh nih dicairin nih gitu ya. Godaannya kan suka kadang-kadang gitu ya Bu Ligwina ya. Gimana Bu, ada tips nggak Mmm, Bu buat kita nih ngatur jadi dana investasi nih? iya, jadi yang menarik adalah investasi yang baik itu cenderung dilakukannya rutin, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi itu kan old wisdom ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Prinsip nabung orang zaman dulu tuh masih bisa kita copy, tapi caranya bukan cuma nabung aja, investasi juga. Tapi sebelum masuk ke sana, menurut aku tentukan dulu, definisikan dulu tujuan finansialnya. Mungkin analoginya ini seperti kalau kita mau masuk ke jalan tol, kita harus tahu akan keluar di pintu gate yang mana, iya nggak sih? Kan kita nggak akan terus-terusan ada di jalan jalan tolnya. Nah, Ya, investasi juga begitu. Jadi berhenti memperlakukan investasi sebagai tujuan, investasi itu adalah jalan menuju tujuannya. Dan tujuan ini bukan sekadar uang, tujuan ini adalah uangnya bermanfaat apa untuk kehidupan keluarga kita. Maka sebelum Anda investasi, coba canangkan dulu tujuan finansialnya apa, bikin 3 yang gampang-gampang dulu deh, dana darurat misalnya, dana liburan, sama dana DP rumah gitu misalnya. Atau kalau yang udah berkeluarga ada dana pendidikannya gitu. Nah, mmm, kalau udah ada tujuannya, tentukan juga nilai rupiahnya berapa dan ingin tercapainya kapan. Kalau sudah ada jangka waktu, maka kita nanti akan tahu makin panjang jangka waktunya di atas 10 tahun, makin tinggi risiko yang bisa diambil. Jadi produk-produk yang berbasis saham kayak reksadana campuran, reksadana saham atau saham sekalipun bisa digunakan untuk tujuan yang jangkanya jauh di atas 10 tahun. Tapi yang pendek-pendek di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, seringkali hitungannya kita nggak perlu lagi investasi, nabung aja. Apalagi mmm, karena struktur rezeki seorang broker properti itu nggak sama dengan orang yang gajian karyawan gitu. betul, Anda struktur rezekinya mungkin akan dapat uang ratusan juta satu kali, tapi udah gitu 3 bulan nggak ada income gitu, atau dapat lagi 10 juta doang gitu. Maka ternyata rate menabungnya tuh nggak bisa lagi dipatokin cuman 10%, 20%, 30% dari penghasilan. Tapi mungkin Anda akan punya uang sekian puluh juta yang dipakai untuk investasi rutin, tapi sedikit-sedikit aja. Misalnya sejuta, sejuta, sejuta kali 12 bulan itu berarti 12 juta. Nah, akan punya nih 12 juta di satu rekening yang memang didebit setiap bulan sejuta sebulan. Itu yang dimaksud dengan investasi akumulatif yang kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, tapi ada tujuan finansialnya. Ini beda dengan investasi yang satunya tadi, investasi yang sifatnya generatif. Kita pengen punya properti, kita punya punya bisnis, pengen punya surat berharga, yang itu butuh modal yang lebih besar, angkanya gede-gede, tapi tujuannya memang bukan supaya membawa tujuan finansial keluarga, tapi nanti kalau punya bisnis menghasilkan berapa, kalau punya properti menghasilkan berapa. Caranya kan beda kan cara berpikirnya. Cobain 2 hal itu tadi, pelajari ada kesempatan apa aja di tengah-tengah kalian, dan manfaatkan ilmu tentang properti ini karena, ini ilmu yang jarang dimiliki orang dan harus orang lapangan yang ngerti. Aku tuh kalau ngomong properti teori aja, karena pengalaman aku beli properti itu kan hanya untuk rumah tinggal gitu ya, untuk aku tempatin sendiri. Tapi yang mengerti betul kondisi properti seperti apa di lapangan adalah Anda, karena kalian orang lapangannya. oke, mantap Bu Ligwina. Oke, teman-teman, sahabat Arebi, kayaknya kita walaupun waktunya, nggak terlalu lama, tapi dapat banyak sekali hari ini ya dari Bu Ligwina. Dan mungkin saya sedikit kasih summary gitu ya, hari ini yang kita, bahas dari sisi target market, tentunya kita sendiri sudah tahu, sudah terjadi pergeseran dan kita juga harus mulai merubah approach kita dan cara berpikir kita, bagaimana kita maintain relationship terhadap ini, apa namanya, pengguna jasa untuk di Mhm. masa yang akan datang, yaitu dari sisi millennials dan Gen Z, yang udah beda sekali cara berpikir dan gaya hidupnya. Kemudian jadi PR buat semua industri, jadi kita harus hand in hand dengan financial planner, dengan developer, dengan orang-orang, dari teman-teman dari perbankan, dari kita sendiri untuk mulai banyak kasih, talk show atau edukasi-edukasi terhadap para millennials dan Gen Z,
bagaimana mereka bisa mulai mengatur keuangan dan bisa membeli properti nantinya. Kemudian juga bagaimana kita juga perlu menemukan cara-cara baru atau alternatif-alternatif yang bisa membantu mereka untuk bisa membeli properti, terutama rumah pertama mereka seperti itu ya. Dan kemudian kita sendiri nih, kita sendiri juga harus koreksi dan refleksi diri, apakah kita juga sudah menerapkan gitu perspektif financial planning yang baik dan tepat supaya kita juga tadi bisa setulus mungkin dan seril mungkin waktu memberikan advice kepada para millennials dan Gen Z yang akan jadi target marketnya kita. Dan yang terakhir tadi menarik sekali ya dari Ibu Ligwina yang terkait bahwa kita tuh harus tahu dulu ini tujuannya mau kemana gitu kan. Tujuannya bukan cuma untuk uangnya, tapi mau diapain gitu, mau dapat manfaat apa. Nah, sebetulnya kalau di training-training kita Arebi pada saat kita masuk ke bisnis ini kita juga sudah diingatkan kan, kita mau dapat apa sih di bisnis ini? Why kita mau menekuni profesi broker properti. Jadi selalu kita diminta untuk bikin goal-nya dulu. Kemudian setelah itu kita akan berusaha untuk gimana caranya bisa nyampe ke goal-nya itu. Nah, cuma memang banyak nih di antara kita yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan kondisi di lapangan dan pekerjaan. Goal tinggal goal, pokoknya saya udah inget deh di kepala gitu. Tapi ternyata hari ini kita punya similarity. Bahkan financial planning pun harus ditulis, dibikin goal-nya, direncanakan dan direview juga ya Bu Ligwina ya, kalau enggak Betul. ya bablas kemana-mana gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan segmen hari ini dan kesempatan kali ini mengenai financial planning dari Ibu Ligwina bisa memperlengkapi knowledge-nya kita dan tadi kita juga jadi terdorong untuk yang belum mulai melakukan financial planning, kita juga bisa terdorong dan apa ya, punya passion yang lebih untuk bisa mempelajari financial planning, menerapkannya dalam kehidupan kita, dan akhirnya nanti juga efek untuk klien-klien kita yang semakin lama semakin muda. Sehingga kedepannya seperti tema kita kali ini, kita bisa grabbing and winning the future of property industry. Oke, sekali lagi saya selaku fasilitator atau moderator dan atas nama Arebi dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih Bu Ligwina atas Sama-sama Mbak Medi, kesediaannya, senang banget. iya untuk berbagi dengan kita banyak sekali ilmu yang didapat hari ini. Dan by the way Bu Ligwina, kita Arebi Summit ini juga ternyata sebetulnya sekaligus merayakan hari ulang tahun Arebi nih Bu Ligwina. Wah, Iya, yang mungkin keberapa Mbak Medi? waduh, ini yang keberapanya saya terus Saking udah saking lama udah ya. tuanya, saking udah tua, udah lama sekali dan tapi kiprah Arebi ini betul-betul dirasakan ya Bu Ligwina Ya, dari yang tadinya bisnis atau industri broker properti yang berantakan, nggak ada yang ngatur, nggak diperhatikan oleh pemerintah, sekarang udah mulai dilihat oleh pemerintah dan sudah mulai lebih rapi, bahkan sudah menuju sertifikasi dan lisensi. Jadi keren banget. yes, jadi semakin banyak broker-broker properti yang berlisensi. Jadi mungkin boleh Bu Ligwina memberikan ucapan mengenai hari ulang tahun Arebi. Ya, selamat ulang tahun untuk Arebi, semoga terus jaya dan bisa mengakomodir kebutuhan para broker properti di Indonesia karena aku yakin banget broker itu adalah bagian penting dari pengembangan industri properti dan industri properti itu penting banget untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya. Terima kasih Bu Ligwina. Ternyata Sama-sama Mbak setelah Medi. setelah diingat-ingat lagi Arebi ulang tahun yang ke-28 nih Bu Ligwina. Udah cukup lama ya. Iya, ternyata generasi milenial juga Bu Ligwina. Oke, thank you banget Bu Ligwina untuk segmennya kali ini. Sama-sama Mbak Medi. Mudah-mudahan ke Sukses depan terus buat teman-teman sobat Arebi semuanya. terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkolaborasi ya Bu Ligwina. Thank you. Sama-sama. Salam Arebi untuk Kasih. semua Salam sahabat Arebi. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua.